Haleluya, Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara, kita akan melanjutkan apa yang minggu lalu kita sudah bahas, yaitu saudara, kita mau berfokus mempraktekkan apa yang menjadi fokus kita tahun ini. Ingat saudara, BTB. Kita mau saudara bangun manusia roh, tertanam dalam rumah Tuhan, dan berfungsi sesuai dengan karunia-karunia. Nah, apakah saudara sudah siap? Mari kita datang, kita mau memuji, menyembah Dia. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, saudara, minggu lalu kita sudah belajar bahwa supaya kita bisa membangun kompak, merintis kompak, kita harus, saudara, menjadi seperti Barnabas. Nah, saudara, kita mau praktekkan faktor Barnabas. Ya, kalau kita menjadi seperti yang Barnabas lakukan, saudara, maka kita akan menjadi orang yang mampu merintis kompak dan membangun kompak, saudara. Barnabas, dia mempraktekkan BTB itu, saudara. Dia selalu bangun manusia roh, dia tertanam dalam rumah Tuhan, dan dia berfungsi sesuai dengan karunia-karunia-Nya. Nah, saudara, hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang bagaimana Barnabas, saudara, terus mempraktekkan kompak ya bersama dengan Saulus. Nah, saudara masih ingat, dia adalah orang yang sangat peduli. Dia mencari Saulus ketika Saulus sedang sendirian ada di Tarsus. Dia cari ya jiwa baru ini, saudara. Dia tidak mau, saudaraku, Saulus ya akhirnya mundur dan terhilang. Dia tidak mau Saulus akhirnya menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya dia cari Saulus. Dia bawa Saulus, saudaraku, ya supaya dia bersama dengan Saulus bisa mempraktekkan kompak. Makanya, saudara, dikatakan, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11. Saya bacakan mulai ayat 25. Ya, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudara, ya Barnabas hatinya begitu mulia, saudara. Hatinya adalah hati Roh Kudus sendiri. Ya, Roh Kudus itu, saudara, ya disebut sebagai apa, saudara? Parakletos. Ya, jadi dia adalah penghibur. Ya, parakletos. Ya, saudara punya pengertian, saudara, ya menemani seseorang, menghibur dia, menguatkan orang itu, saudara. Ya, itulah, saudaraku, peranan Roh Kudus. Roh Kudus itu, ya saudara, ingin jadi penolong kita. Dia mau menjadi orang yang ada di samping kita, menemani kita. Ya, nah Barnabas punya sifat yang demikian, saudara. Ya, dia sangat ingin ya menemani Saulus yang waktu itu masih junior, lebih junior dari dia. Dia temani, saudara. Ya, dia bangun hubungan ya dengan Saulus. Dia jadi temannya Saulus.
dia hidup bersama-sama dengan Saulus dalam kompak, saudara. Ya, dan dia ada di dalam jemaat Antioquia. Ya, kita tahu jemaat waktu itu berkumpulnya di rumah-rumah. Ya, mereka adalah komunitas-komunitas yang ada di rumah-rumah. Ya, jadi saudara, dia dan saudaraku, ya, dan Saulus, mereka hidup dalam komunitas di dalam rumah Tuhan. Mereka tertanam di dalam rumah Tuhan, tapi mereka berdua juga adalah, saudaraku, kompak. Ya, mereka praktek hafruta, ya, pertemanan, ya, di mana mereka, saudaraku, hidup bersama. Dan bukan hanya itu, saudara. Dikatakan, ya, mereka itu tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Jadi mereka berdua bukan hanya teman baik, saudara, tapi mereka berdua, ya, berkolaborasi. Mereka berdua, saudara, bersinergi mengajar. Wow, makanya pengajarannya dahsyat. Karena mereka kompak, ya, mengajarnya, ya, sebagai kompak. Nah, saudara, ini penting. Karena kalau kita nggak ngerti, saudara, ya, maka kompak itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Ya, kompak itu apa, saudara? Kompak itu bukan sekedar, ya, teman manusiawi aja, ya, tapi ini pertemanan ilahi, saudara. Ya, ini adalah unit terkecil dari tubuh Kristus, saudara. Ya, tubuh Kristus nggak bisa satu orang, saudara, menghidupi gaya hidup tubuh. Harus minimal 2. Makanya 2-3 orang itu adalah unit terkecil dari tubuh Kristus. Di mana mereka, saudara, mempraktekkan, ya, pada prinsipnya adalah up, in, dan out. Ya, mereka connect dengan kepalanya terus-menerus. Ya, makanya kompak mesti connect sama kepala terus-menerus. Ya, apa itu, saudara? Ya, berdoa, menyembah sama-sama. Praktek Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2, saudara. Terus-terusan. Ya, connect sama kepalanya. Itulah tubuh. Tubuh yang sehat connect sama kepalanya. Ya, kalau kompak yang tidak bersifat tubuh Kristus, saudara, itu hanya kumpul-kumpul secara manusiawi aja. Mereka tidak connect sama kepalanya. Ya, tapi kalau tubuh harus connect terus dengan kepalanya, saudara. Ya, lewat doa, penyembahan bersama-sama. Nah, itu namanya up. Ya, jadi agenda pertama dari kompak adalah up. Yang kedua in. In itu apa, saudara? Saling, ya, praktek saling. Yaitu apa, saudara? Nah, saling menasehati. Ya, apalagi Barnabas punya karunia menasehati, saudara. Tentu dia banyak menasehati Paulus. Tapi Paulus juga bisa menasehati Barnabas. Ya, saudara. Ya, mereka juga apa, saudara? Mempraktekkan saling, ya, mengajar. Ya, mereka punya karunia mengajar. Ya, satu dengan yang lain saling mengajar. Ya, kemudian saudara, mereka saling membangun. Ya, saling apa? Menghibur. Ya, karena saudaraku, Roh Kudus itu penghibur. Karena mereka penuh Roh Kudus, mereka saling menghibur, menguatkan satu dengan yang lain. Ya, nah, ini dia, saudara. Mereka praktekkan ini, ya. Dan bersama-sama mereka menjangkau keluar, saudara. Mereka, ya, buat orang Kristen, mereka menguatkan saudara-saudara lainnya, memuridkan jiwa-jiwa yang belum dimuridkan, saudara, ya. Mereka tentu menjangkau jiwa, ya, karena lagi ada revival di mana, saudara, ya, di Antioquia. Jadi mereka praktek up, in, dan out, ya, sesering mungkin, saudara, ya. Sangat mungkin mereka tiap hari ketemu, saudara. Ya, mereka, saudaraku, mempraktekkan up, in, dan out. Nah, gaya hidup ini, saudara, membuat mereka bertumbuh luar biasa, saudara. Sehingga Saulus
Ya, yang tadinya saudaraku, dia jiwa baru, dia belum banyak ngerti apa-apa saudara. Kemudian dia bertumbuh, akhirnya dia menjadi seorang rasul saudara. Itu kalau dia nggak pernah hidup di dalam hafruta atau hidup dalam kompak, dia nggak mungkin bertumbuh menjadi seorang rasul saudara. Karena itulah akhirnya di Kisah 13 nanti saudara lihat ya, waktu mereka berdoa dan berpuasa, ya berfirmanlah Roh Kudus, berkata-katalah Roh Kudus, ya sisihkan bagiku Saulus dan Barnabas, ya. Nah, mereka dua mulai saudara diutus, ya. Jadi kalau Tuhan mengutus itu kompak, yang diutus kompak saudara, ya mereka pergi. Mereka mulai melakukan apa? Perjalanan misi yang pertama. Ya, wow, ini dua kompak ini saudara, dua orang dalam kompak ini luar biasa saudara. Mereka hidup di dalam kompak terus selama dalam mereka saudara perjalanan misi itu. Mereka nggak pernah sendirian. Mereka selalu berdua, bertiga. Saudara perhatikan, mereka bergaya hidup kompak. Sehingga terjadilah perintisan gereja di mana-mana. Ya, jadi kompak yang terbaik yang kita pernah lihat di dalam Alkitab, saudara, adalah kompak ini. Ya, Saulus dan siapa, saudara? Barnabas. Wow, ini luar biasa, saudara. Ya, nah kita nggak bisa hidup tanpa ya komunitas tubuh Kristus ini, saudara. Nggak bisa. Ya, kita nggak bisa hidup tanpa pertemanan. Ya, karena Tuhan ciptakan kita ya sebagai komunitas, saudara. Waktu Allah menciptakan kita, saudara, ya, Allah berfirman, "Marilah kita," Allah itu kita, menjadikan manusia ya serupa dan segambar dengan kita, ya. Jadi dia ciptakan manusia sama, saudara, harus menghidupi gaya hidupnya kita itu. Ya, Allah bukan saya, tapi kita. Ya, dia bersifat komunitas. Ya, dia lebih dari satu pribadi. Ya, dia hidup dalam komunitas yang sempurna itu, saudara. Karena boleh dibilang sumber dari segala komunitas adalah dimulai dari komunitas ilahi ini. Ya, Allah Tritunggal, saudara. Ya, dia mau kita ya menghidupi gaya hidup yang sama. Kalau enggak, kita enggak mungkin hidup selama-lamanya, saudara. Ya, makanya orang Yahudi, saudara, ya itu punya satu statement yang luar biasa. Ya, statementnya berbunyi begini. O hafruta, o mituta. Ya, dalam buku saya Persahabatan Sejati saya menulis tentang hal ini. Ya, nah saudara, artinya o hafruta, o mituta adalah berikanlah aku hafruta atau lebih baik aku mati. Wow. Nah kemarin teman saya ya atau saudara ya dia menganggap saya juga mentor dia, Bapak George Maluli ya. Dia waktu dalam perjalanan, saudara, dia ketemu dengan seorang rabi Yahudi. Lalu dari ngobrol-ngobrol itu, saudara, akhirnya topiknya menjadi hafruta. Ngobrol soal hafruta. Ya, dia tanya, "Pak, pendapat Bapak tentang hafruta itu bagaimana?" Nah, rabi ini menjawab mengagetkan, saudara. Ya, dia bilang, buat orang Yahudi hafruta itu begitu penting. Ya, sehingga hafruta itu adalah seperti hidup atau mati. Ya, nah dia kutip kata-kata ini, saudara. Dalam kata-kata bijaknya orang Yahudi, ya. Ini salah satu kata yang dikutip, saudara, sama dia. Ya, ada kata o hafruta, o mituta. Ya, artinya ya lebih baik berikan aku hafruta atau kalau enggak lebih baik aku mati. Maksudnya apa? Dia bilang gini, saudara. Ya, buat orang Yahudi
Ya, hafruta itu adalah kehidupan. Ya, sebab hanya kalau kita membangun persahabatan, di situ kita hidup. Ya, tanpa persahabatan kita mati. Karena kita nggak diciptakan sendirian, saudara. Ya, kita diciptakan sebagai komunitas seperti Allah adalah komunitas itu, kita tahu. Nah, saudara, jadi ya buat orang Yahudi, saudara, tanpa pertemanan hidup itu lebih baik mati, saudara. Ya, karena nggak ada gunanya. Karena kita nggak bisa hidup tanpa pertemanan. Makanya saudara, waktu saya dengar ini, wow, ya orang Yahudi aja belum dapat pencerahan tentang siapa Mesias yang datang membangun tubuh Kristus, saudara. Di mana kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus, kita nggak bisa hidup sendirian, independen. Kita mesti hidup dalam pertemanan ya yang sejati, pertemanan dalam tubuh Kristus. Ini kalau kita ngerti, saudara, kita nggak akan meninggalkan hafruta. Kita nggak akan meremehkan kompak. Ada banyak orang pikir, Pak Edi, untuk apa kompak itu? Apa kompak itu cuman satu sistem, saudara, yang ditemukan oleh Pak Lukas, Pak Edi? Bukan. Ini sistem di dalam Alkitab, saudara. Ya, ini sistem dipraktekkan oleh rasul-rasul, dipraktekkan oleh orang-orang Kristen, saudaraku, pada masa gereja mula-mula. Mari, saudara, kita mau hidup di dalam kelompok pertemanan ini, kompak, karena ini penting, saudara. Ya, kalau kita mau hidup maksimal dalam kerajaan Allah, praktekkan gaya hidup ini. Nah, makanya pastikan, saudara, tahun ini kita semua ya menemukan, saudara, siapa teman kompak kita. Ya, ingat bagaimana menemukannya. Ingat faktor Barnabas. Ya, jadilah hidup seperti Barnabas. Ya, Barnabas yang saudara membangun manusia roh terus-terusan. Ya, Barnabas yang tertanam dalam rumah Tuhan, setia hidup dalam rumah Tuhan. Ya, Barnabas itu, saudara, berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Ya, kalau kita praktekkan ini, saudara, pasti kita menemukan teman kompak kita. Ya, karena nanti Roh Kudus yang menolong kita membentuk kompak dan menjalankan kompak itu sendiri. Mari, saudara, kita mau seperti Barnabas, penuh dengan Roh Kudus, sehingga kita, saudaraku, ya dapat merintis kompak, membangun kompak. Tuhan memberkati kita semua.